Batavia, September 1629. Udara di kota ini tidak berbau rempah-rempah, tidak berbau kemakmuran. Udara di sini berbau bangkai. Sungai Ciliwung yang membelah jantung kekuasaan VOC telah berubah menjadi aliran hitam pekat yang membawa kematian. Ribuan mayat prajurit Mataram mengapung, membusuk, menciptakan wabah kolera yang merayap naik ke tembok-tembok benteng Kastil Batavia. Di dalam benteng itu duduk seorang pria yang paling ditakuti di seluruh Nusantara, Jan Pieterszoon Koen, sang gubernur jenderal. Orang yang membantai ribuan nyawa di Banda demi segenggam pala. Orang yang bersumpah akan menghancurkan Jawa. Namun, pada malam tanggal 21 September 1629, sang monster Batavia itu tidak mati di medan perang. Dia tidak mati karena peluru meriam, tidak juga karena tebasan pedang. Dia mati melolong kesakitan di kamar tidurnya sendiri. Sejarah Belanda mencatat dia mati karena wabah muntaber atau kolera. Tapi sejarah lisan tanah Jawa menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap. Sebuah operasi intelijen senyap, sebuah dendam yang dibayar lunas oleh seorang wanita. Namanya Nyimas Utari. Untuk memahami keberanian Nyimas Utari, kita harus mundur sedikit ke belakang. Tahun 1628, Sultan Agung Hanyokrokusumo melancarkan serangan pertamanya ke Batavia. Itu adalah kegagalan yang memalukan. Pasukan Mataram kalah telak, logistik hancur, dan ribuan prajurit gugur sia-sia. Tapi Sultan Agung bukanlah raja yang mudah menyerah. Dia tahu VOC unggul dalam teknologi senjata. Meriam mereka bisa meluluh lantakan barisan gajah. Senapan musket mereka bisa menembus baju zirah. Jika serangan frontal tidak berhasil, maka Mataram harus bermain dengan cara lain. Cara yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih mematikan. Sultan Agung memerintahkan pembentukan unit Telik Sandi, pasukan rahasia. Misi mereka bukan untuk merebut benteng, tapi untuk memenggal kepala ularnya. Target utamanya adalah J.P. Koen yang oleh lidah orang Jawa disebut Mur Jangkung. Di antara para agen terbaik itu, terpilihlah Nyimas Utari, Sandi Jayaningsih. Dia bukan sembarang wanita, dia adalah Sri Kandi terlatih, ahli menyamar, dan memiliki kemampuan seni suara yang memikat. Bersama suaminya, seorang perwira intelijen bernama Mahmudin atau dikenal dengan nama samaran Wong Agung Aceh, mereka berangkat menuju Sarang Macan. Misi mereka adalah misi bunuh diri, masuk ke Batavia, menyusup ke dalam kastil, dan mengeksekusi Koen. Tidak ada jalan pulang jika gagal. Memasuki Batavia di tahun 1629 bukanlah perkara mudah. Kota itu sedang dalam status darurat perang. Setiap pendatang diperiksa, setiap gerak-gerik diawasi. Namun, Nyimas Utari dan Mahmudin punya penyamaran yang sempurna. Mereka menyamar sebagai pedagang kelapa dan pelayan. Kecantikan dan keahlian Nyimas Utari dalam nembang, bernyanyi, menjadi kuncinya. Di tengah ketegangan perang, para perwira VOC butuh hiburan. Mereka butuh pelarian dari teror pengepungan Mataram. Perlahan tapi pasti, Utari berhasil menembus lapisan keamanan Kastil Batavia. Ia mendapatkan akses sebagai pelayan di dalam kastil, bahkan dipercaya untuk melayani kebutuhan pribadi gubernur jenderal. Bayangkan ketegangan yang dirasakan Utari. Setiap hari, ia berada hanya beberapa jengkal dari targetnya. Ia melihat wajah J.P. Koen dari dekat. Pria yang angkuh, kasar, dan paranoid.
Kun terkenal sangat mencurigai orang Jawa. Namun, pesona dan kelewasan Utari berhasil menidurkan kewaspadaan sang gubernur. Selama berbulan-bulan, Utari dan Mahmudin memainkan peran mereka. Mereka menjadi mata dan telinga bagi pasukan Mataram yang mengepung di luar tembok. Informasi tentang gudang senjata, kondisi logistik, dan moral pasukan VOC semua diselundupkan keluar. Tapi tugas utama belum terlaksana. Kun masih hidup. September 1629. Kondisi Batavia makin mencekam. Sungai Ciliwung sudah tercemar total oleh bangkai yang sengaja dibendung oleh pasukan Mataram di hulu. Wabah kolera mulai menjangkiti warga benteng. J.P. Kun mulai merasa tidak enak badan. Kelelahan, stres, atau gejala awal kolera. Disinilah sejarah menjadi kabur dan legenda mengambil alih. Versi Belanda bersikeras Kun mati karena penyakit, tapi kronik Jawa menceritakan detail yang mengerikan. Dikisahkan pada malam tanggal 20 September, Nyimas Utari mendapatkan kesempatannya. Saat menyajikan minuman untuk sang gubernur jenderal, ia membubuhkan racun arsenik dosis tinggi, atau dalam beberapa versi disebut bisa ular weling, ke dalam cawan anggur Kun. Kun meneguknya. Reaksinya tidak instan. Racun itu bekerja perlahan namun pasti, merusak organ dalam, menciptakan rasa sakit yang membakar usus. 4 hari. Selama 4 hari, J.P. Kun meregang nyawa dalam penderitaan yang luar biasa. Ia muntah darah, kejang-kejang, dan berteriak dalam kegilaan. Para dokter VOC bingung. Gejalanya mirip kolera, tapi jauh lebih ganas dan cepat. Pada tanggal 21 September 1629, J.P. Kun tewas. Misi selesai. Target telah dieliminasi. Namun, bagian tersulit dari sebuah misi intelijen adalah jalan keluar. Kematian mendadak Kun memicu kepanikan dan kecurigaan. Penjagaan diperketat seketika. Identitas Nyimas Utari dan Mahmudin terbongkar saat mereka berusaha meloloskan diri dari gerbang benteng. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang. Hanya bermodalkan senjata tajam yang disembunyikan, mereka melawan lusinan serdadu VOC bersenjata api. Di tengah hujan peluru, Nyimas Utari gugur. Tubuhnya roboh di tanah Batavia yang ia benci. Mahmudin, sang suami, juga tewas bersamanya. Mereka gugur bukan sebagai raja atau jenderal, tapi sebagai martir dalam kesunyian. Tidak ada upacara pemakaman militer bagi mereka saat itu. Jenazah Nyimas Utari kemudian diselamatkan oleh sisa-sisa Laskar Mataram dan dibawa lari menjauh dari benteng. Konon ada satu bagian tubuh J.P. Kun yang tidak ikut dikubur di Batavia. Ada legenda yang menyebutkan bahwa di tengah kekacauan itu, kepala J.P. Kun berhasil dipenggal dan dibawa lari sebagai bukti keberhasilan misi. Pernahkah kalian berkunjung ke makam Raja-Raja Imogiri di Yogyakarta? Jika kalian menaiki tangga menuju makam Sultan Agung, perhatikan langkah kaki kalian. Di salah satu bagian tangga itu, tertanam sebuah mitos yang dipercaya ratusan tahun. Masyarakat Jawa percaya bahwa kepala Jan Pieterszoon Kun ditanam di bawah salah satu anak tangga tersebut. Tujuannya satu, agar setiap orang yang hendak berziarah ke makam Sultan Agung harus menginjak kepala J.P. Kun terlebih dahulu. Sebuah penghinaan abadi. Sebuah simbol bahwa setinggi apapun jabatan sang gubernur jenderal VOC, di akhir hayatnya dia hanyalah alas kaki bagi Raja Jawa. Sementara itu, jasad sang Sri Kandi, Nyimas Utari,
Dia kini dimakamkan di daerah Tapos, Depok, jauh dari hingar-bingar sejarah buku sekolah. Makamnya sunyi, namun dihormati oleh penduduk lokal sebagai makam keramat seorang pejuang. Kebenaran tentang kematian JP Kun mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya secara forensik. Apakah murni karena kolera atau karena racun yang disajikan oleh tangan halus seorang agen sandi? Namun satu hal yang pasti, Mataram tidak pernah melupakan musuhnya. Dan di balik narasi besar peperangan laki-laki, ada sosok wanita seperti Nyimas Utari yang berani berjalan masuk ke dalam mulut singa dan mematahkan taringnya dari dalam. Itulah salah satu kisah sejarah spionase di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.